Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai ya untuk pertemuan kali ini, Bapak ingin memperkenalkan atau memberi jurus ya. Di sini Bapak ingin mengenali tentang materi kenali potensi ya. Kenali potensi yaitu kalian dari sini ya sudah memasuki ke SMK yang mana ya kalian wajib sudah tahu untuk potensi kalian ya masing-masing. Jadi kalau masih ragu atau masih bimbang mengenai tentang emosi atau masalah yang ada di dalam diri kita ya, jadi kita harus wajib benar-benar membuat diri kita itu lebih mengeksplorkan emosi kita. Emosi itu banyak ya, ada emosi yang sedih ya, emosi yang marah ya, emosi apalagi ya, emosi senang ya, emosi apalagi banyak ya, emosi itu banyak. Jadi Bapak di sini ingin menjelaskan tentang mengatur ya, mengelola emosi. Sini sebelum Bapak mulai ke kelola emosi ya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu coba kita berdiri ya sejenak. Nah, biasa kalau dari Bapak ya untuk kegiatan ya kita briefing ya. Di sini Kak, ayo ya kita belajar untuk senam ya, senam otak ya, otak kanan dan otak kiri ya. Coba tangan kanan di ya jempol ya, tangan kirinya di kelingking Kak ya. Itu nanti kalian jika nanti ada kata angka 1 ya, terus angka keduanya kita pindah. Contoh 1 ya, keduanya pindah sebelah kiri jempolnya. 2, 3 pindah lagi, 4 pindah lagi ya, ya 5 ya. Terus nanti yang kedua Kak, yang kedua teman-teman ya, yang kedua itu jari kirinya itu di 2 ya, angka 2 ya. Terus tangan yang kanannya itu di pistol ya, ya menembak di angka 2. Kita ulangi ya, dari angka 1, 2 pindah ya, 3 pindah, 4 pindah, 5 pindah dan seterusnya. Sudah bisa? Bisa? Nggak bisa ya? Kalau bisa coba kita ulangi sebentar saja untuk merelaksasikan otak kiri dan otak kanan, biasa ke kegiatan Bapak ya. Kita mulai ya. Coba kita mulai dari tadi ya, jempol dan kelingking. Mulai dari angka 1 sampai 8 ya kita apa namanya? Olahraga, tapi senamnya senam otak kanan dan otak kiri. Yuk kita mulai bareng-bareng hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Duduk lagi ya. Itu biasa Bapak untuk mewakili hari supaya kaliannya semakin menerima dengan baik ya apa yang dimaterikan tentang hal ini. Masuk lagi ke materi yang kedua ya, ini materi kelola emosi. Kelola emosi kita lanjut dari sini untuk ya mengantarnya mengenali emosi. Emosi memahami ya cara kita berpikir, bersikap dan berinteraksi dengan peserta ya. Terus guru BK meneladani dalam tujuan, keterlibatan emosi dan lingkungan sekolah ya, mengenali emosi dengan baik ya, membantu dan menjaga suasana kelas yang kondusif ya. Terangannya, jadi Bapak mempunyai banyak kertas Kak ya. Di sini ada kertas yang kosong ya,
kertas ini nanti Bapak coba bagikan satu persatu, nanti gimana sih ya apa namanya emosi kalian yang muncul, ya bebas ya, apa yang Bapak ceritakan ya, boleh diteteh dipegang ya, boleh satu-satu. Nanti Bapak jelaskan, pegang dulu sama ya. Tete pegang dulu, Tete. Nanti kalau ada lebihan, ada kurang, nanti Bapak ambil lagi. Dari sini aja 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 1, 2, 3, 4. 1 kurang 3. Ini punya siapa? Kurang 3, Bapak ambil minjem dulu ya. Ya, kurang 3. 1, 2, 3 masuk. Ada yang belum memegang kertas? Ada yang belum memegang kertas? Ya, ada tidak? Udah selesai, ada megang semua? Ya. Kalau megang semua, coba pegang kertasnya masing-masing. Ya. Yang tangan megang pulpen atau megang yang lain, tolong ditaruh dulu, nggak apa-apa. Kita fokus ke kertasnya masing-masing. Ya, jangan diapa-apain dulu sebelum Bapak beri aba-aba. Ya, di sini balik lagi apa yang disarankan ya. Materi ini materi tentang kelola emosi. Jadi Bapak nggak jauh-jauh dari emosi. Bapak menjelaskan tentang apa sih emosi itu. Nah, dari sekarang Bapak pengen memberikan gambaran apa sih waktu kalian dari pagi, ya. Contoh, dari pagi kalian sudah menjalankan aktivitas, ya, dari bangun tidur. Nah, dari bangun tidur sampailah sekarang dan ketemu Bapak di sini di kelasnya. Jadi emosi kalian bagaimana ya? Jika emosi kaliannya ada emosi, kalian cengkram ya kertasnya seperti kalian menyengkram emosi ya. Tapi kalau posisi kaliannya emosinya turun, kalian perbaiki lagi kertasnya ya. Diulus-ulus lagi supaya kertasnya baik. Nanti kalau kaliannya emosi lagi, luapkan emosinya di dalam kertas. Paham semuanya? Paham ya? Kalau paham, Bapak mulai. Tadi pagi kalian bangun tidur ya, terus kalian itu mau mandi, ternyata airnya mati. Bagaimana perasaan kalian pas mau mandi airnya mati, jadi tidak ada airnya ya. Ada yang kesel, nggak apa-apa Mas. Ada yang nggak kesel juga biarin aja ya. Terus pas giliran kalian sudah mau udah menimba nyari air yang lain ya, terus kalian sudah susah payah mencari air supaya kalian bisa mandi, ternyata airnya itu menyala. Nah, airnya menyala. Alhamdulillah. Setelah itu balik lagi di momen yang berikutnya, ada waktu kalian pas sarapannya, ternyata Bapak sama Ibu dan yang ada di rumah contohnya ya, itu kalian ternyata disuruh Bapak atau Ibu belikan nasi lengko karena nasinya itu belum ada atau lauknya belum ada di dalam rumah. Jadi kalian disuruh Bapak atau Ibu ya untuk membeli makanan ya, yaitu lengko, nasi lengko ke luar. Nah,
Dari situ ternyata lengkonya itu habis, ya, habis. Jadi kalian tidak apa? Tidak mendapatkan nasi lengko. Balik lagi ke rumah, nanya ke bapak atau ibu, ternyata di rumah itu sudah jadi, ya. Jadi perasaan kalian alhamdulillah sudah teratasi. Dan selanjutnya, ya, bagaimana perasaan kalian, ya, pas giliran kalian sudah mandi, sudah makan, ya, ternyata mau berangkat ke sekolah, ya, diantar sama bapak, ya, motornya di rumah, ya, motornya ternyata belum ada bensin, ya, atau bensinnya cuma satu. Jadi bapak, ya, mengantar kalian ke tempat pom bensin terlebih dahulu, ya, ke pom bensin terlebih dahulu. Ternyata di pom bensin itu ngantri, padahal waktu kalian sudah pukul di jam 6:30, ya. Di pom bensin kalian ngantri menunggu giliran sesuai dari alurnya, ya, dari motor kalian untuk mengisi bensin. Bagaimana perasaan kalian? Gesah-gesah kah, atau bingung, atau seperti apa? Kalau gesah-gesah atau apa, kalian kalau kesel kalian remes, ya. Kalau tidak, kalian pun nggak apa-apa, ya. Bisa, ya. Ulangi lagi, ya. Untuk pas giliran udah sesuai, ya, posisinya sudah masuk ke tempat pom bensin, bagian dari kalian, ya, bapak kalian tuh motornya, ternyata tahu-tahu bensinnya habis, di pom bensinnya habis, ya. Mau nggak mau ngantri, ternyata bensinnya habis. Bagaimana perasaan kalian? Kesel kah atau tidak? Kalau kesel, dirobek aja, nggak apa-apa, atau sampai diwul. Ada nggak perasaan kaliannya, ya? Nggak apa-apa itu sampai robek, sampai apa, nggak apa-apa. Yaitu mengenali potensi, ya. Dirobek. Kesel tidak? Kalau ngantri terus giliran ngantri pom bensinnya habis, kesel tidak? Kesel. Kalau kesel, tunjukkan emosional kaliannya, ya. Remes nggak apa-apa, diremes, ya. Ke bapak, akhirnya bapak langsung ke tempat tujuannya, itu tempat ke sekolah. Sampai di jam 7 kurang 20 menit, berarti jam 6:40 menit, ya. Ternyata jam 7:40 menit itu telat 10 menit di sekolah. Tapi karena di sekolah kalian, ya, itu masih ada toleransi, ya, 10 menit buat nanti persiapan ke upacara, ya, hari Senin, ya kan, ya. Jadi masih bisa untuk dimaklum dengan asalan yang baik. Jadi kalau dimaklumi tanpa ada ini, balikin lagi perasaan kaliannya rada alhamdulillah, jadi dibalikin lagi, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Selanjutnya, ya, perasaan kalian sudah masuk ke kelas, ya. Terus kaliannya ikut upacara. Nah, di upacara ternyata karena tadi sarapannya sedikit di rumah karena belum mau beli makan, ternyata tangannya habis, ternyata balik lagi makannya kalian bisa makan, ya, ada. Jadi akhirnya buru-buru makannya sedikit. Pas upacara kalian lemes, ya, tapi kalian malu untuk bilang mau ke PMR. Jadi perasaan kalian tuh bimbang, mau tidur, mau duduk atau mau izin dulu, ya, melipir ke bawah, ke belakang, ya.
maksudnya supaya kalian beristirahat ya, tapi kalian enggan ya, akhirnya lama-lama pusing, pucat, keringat karena semakin berdiri semakin panasnya cuaca ya, akhirnya panas dingin gemetar ya. Tapi ternyata upacaranya selesai dengan waktu yang membuat kalian itu tidak jatuh pingsan ya. Upacaranya selesai, terus kalian bisa terselamatkan tanpa pingsan terlebih dahulu ya. Terus masuk ke kelas PKJ 2 ya. Di sini kalian ternyata ada PR yang belum dikerjain maksimal ya. PR-nya kalian sudah dikerjain, cuman PR-nya masih belum maksimal, masih ada beberapa soal yang belum dikerjakan ya. Ternyata hari ini dikumpulkan, terus nanti kalau tidak dikumpulkan, tidak mengerjakan PR, nanti akan ada yang maju di depan. Perasaannya kalian gimana? PR-nya belum dikerjakan ya, perasaannya gimana? Senang apa? Kesel apa? Gimana? Kenapa? Was-was ya, was-was. Pasteng ya, kalian kerjakan. Ternyata gurunya berhalangan hadir. Jadi tidak tahu kalian tidak tahu kalian nggak mengerjakan PR ya. Tapi ya ada guru piket yang masuk ya, guru piket yang masuk suruh hasil PR-nya itu dikumpulkan. Sudah alhamdulillah ternyata wah ya, suruh dikumpulkan. Jadi mau nggak mau dikumpulkan. Wah, perasaannya seperti apa? Kesel lagi ya, ada yang kesel. Nah, keselnya kesel banget ya, terus bimbang seperti apa ya. Terus setelah itu ya, kalian sudah merasakan kekesalan ya, dan kesal dan tidak kesal ya. Berhubung proses yang seperti itu kita jalani dari hari ke hari, pasti mengalami hal yang serupa seperti itu ya. Jadi itulah yang dinamakan kelola emosi. Ada naik, ada turun. Coba Bapak cek ya, coba kertasnya diangkat semua ke atas ya, ada yang di atas. Wah ya, coba di atas semua. Nah, kertasnya ya, kertasnya ada yang ada yang sampai wah, ada yang buat tuh, penasaran ya, ada yang sampai kertasnya kuat, ada yang masih bener, ada yang sampai robek ya, ada yang sampai kucel. Nah, ini yang kucel adalah emosinya berluap-luap ya. Nah, yang Bapak herankan adalah yang belum terkena ini masih bersih. Coba masuk, nggak apa-apa, aja ayo, yuk, sini nggak apa-apa, aja, ayo, ini ke bawah kertasnya. Ya, kenapa kertasnya masih bener bersih? Ya, alasannya apa? Oh, karena ketiduran. Ya, waduh, karena ketiduran ya, nggak apa-apa. Jadi penasarannya tidur, perasaan dengan ini ketiduran ya. Jadi, ayo, kenapa bisa ketiduran? Ya, karena begadang atau karena apa? Ketiduran karena malamnya enggak, lemes ya. Karena enggak. Ya, itu perasaan kalian yang dijalani setiap hari ke hari, waktu ke waktu, ada naik, ada turun. Ya, selanjutnya ya, dari sini kalian tahu mengenai definisi ya kelola emosi. Dari sini adalah kelola emosi ya, bisa naik bisa turun. Jadi kalian bisa membuat hal-hal yang membuat kalian itu benar-benar
susah untuk ditebak, ya. Susah untuk ditebak. Yang mana kalian muncak-muncak emosinya, yang mana ya dengan posisi yang lain ya kalian turun dengan signifikan, ya. Jadi itu yang dari Bapak, ya. Kelola emosi, hayo kita bareng-bareng untuk setiap kali ya mengenali potensi diri kita, supaya apa? Supaya kalian bisa meregangkan otot dan merilekskan ya saraf kalian supaya dengan baik, tanpa adanya pola peluap yang benar-benar kalian tidak paham, ya. Jadi ada yang paham mengenai kelola emosi, ya, paham ya dengan ceritanya Bapak, ya. Jadi lain kali, lain waktu nanti kalian harus kelola emosi kalian supaya jadi hari-hari yang benar-benar membuat kalian itu ya bijak untuk mengenal mengenal emosi kalian, ya. Jangan sampai taruh di tempat emosi yang beda, ya. Ini bukan emosi, ya, tapi kalian ditempatkan untuk emosi itu, jangan sampai disalahgunakan. Jadi akhirnya ke emosi itu bahaya, ya. Nanti bisa meluap-luap dan itu bisa negatif dan negatif. Paham ya? Itu aja yang dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.